Kalau urusan puasa hanya sekedar tidak makan minum subuh sampai maghrib, tidak perlu firman, tidak perlu perintah Allah. Itu bisa ditemukan sendiri oleh ilmu kesehatan manusia. Jadi itu masalah sangat sederhana. Tapi yang utama adalah puasa kehidupan dalam arti yang menyeluruh. Puasa, apa formula puasa untuk hatimu, apa formula puasa untuk jiwamu secara keseluruhan, dan apa sebenarnya puasa ruh. Karena Allah sendiri sedang berpuasa dan menunggu kiamat tiba yang Allah akan tentukan, sehingga nanti beliau berhari raya bersama kita di surga Jannatun Naim. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ditanya apa yang paling saya dambakan, saya tidak akan bicara masalah-masalah teknis atau apapun yang terjadi di dunia dan terutama di Indonesia dalam 2 minggu ke depan ini. Yang saya dambakan kepada Allah adalah siapapun saja yang bersama saya maupun yang tidak bersama saya, itu oleh Allah dijaga kesehatan badannya, dijaga kesehatan pikirannya, dijaga kesehatan hatinya, dijaga kesehatan jiwanya. Berarti terjaga juga kesehatan seluruh bulatan dan kesatuan rohnya. Kalau menjaga kesehatan akal itu caranya tidak terlalu sukar. Ada objektivitas, ada sportivitas, ada ketepatan berpikir, ada metode yang sudah kita pelajari bersama, sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, resolusi pandang, lipatan pandang, lingkar pandang, dan apapun saja. Tapi yang tidak mudah adalah menjaga kesehatan hati Anda yang akan merupakan cicilan dan bangunan terhadap kesehatan jiwa dan akhirnya kesehatan roh kita. Kalau kesehatan jiwa saja belum cukup, karena kalau dia sudah bergabung dan menjadi satu mekanisme dengan kesehatan akal, baru dia merupakan kesehatan roh kita. Nah, kita ini kan roh, karena jasad kita ini hanya medium sementara di perjalanan yang sangat singkat di muka bumi ini. Setelah itu kita akan masuk ke keabadian melalui beberapa transformasi yang nanti harus bisa kita dekati. Oh, ini masalah fisika, ini masalah metafisika, ini masalah transformasi, ini masalah peralihan, masalah perubahan bentuk, ini ada yang radikal, ada yang revolusioner, ada yang evolusioner, dan seterusnya. Tidak sukar untuk menjaga kesehatan akal. Akal itu tidak disehatkan, tidak dijaga kesehatannya kalau hatimu tidak terjaga. Hatimu tidak punya antisipasi terhadap nafsu, karena kita punya 4 unsur ya, syahwat, hati. Syahwat ini loro ya, barangmu karo wetengmu ya. Dan puasa itu kalau hanya urusan bawah sama atasnya bawah ini, atas dan menengah bawah, ya struktur sosial ya, itu sangat mudah lah. Anak balita sudah bisa puasa sampai maghrib kalau urusannya cuma itu. Kalau urusan puasa hanya sekedar tidak makan minum subuh sampai maghrib, tidak perlu firman, tidak perlu perintah Allah. Itu bisa ditemukan sendiri oleh ilmu kesehatan manusia. Jadi itu masalah sangat sederhana. Tapi yang utama adalah puasa kehidupan dalam arti yang menyeluruh. Puasa, apa formula puasa untuk hatimu, apa formula puasa untuk jiwamu secara keseluruhan, dan apa sebenarnya puasa ruh. Karena Allah sendiri sedang berpuasa dan menunggu kiamat tiba yang Allah akan tentukan, sehingga nanti beliau berhari raya bersama kita di surga Jannatun Naim. Jadi kita ini latihan. Nah, kalau Anda
menjaga kesehatan badan, ya nanti ada dokter edot untuk ngerti batas-batasnya, formulanya, kiatnya, resepnya dan seterusnya, sebab akibatnya, kuratif dan preventifnya dan seterusnya. Tapi kalau kesehatan hati, kesehatan akal juga sudah ada, gampang, tidak terlalu sukar-sukar amat. Rasa sekolah bahkan bisa lebih sehat akalnya daripada sekolah. Karena kalau Anda sekolah, Anda akan bertemu dengan banyak sekali gangguan-gangguan terhadap akal sehat Anda. Misalnya gangguan kepentingan politik, kepentingan proyek, nafsu dan seterusnya. Itu akan banyak gangguan, dan orang yang tidak sekolah adalah orang yang tidak mendapat gangguan itu karena dianggap tidak expert, maka dia tidak mendapatkan proyek-proyek dan legalitas. Jadi dia lebih tenang tidak sekolah. Tapi saya tidak menganjurkan Anda tidak sekolah. Saya cuma memaparkan kepada Anda, ayo dipertimbangkan kembali segala sesuatu dalam hidup ini. Kalau kesehatan hati itu kan dia bukan atas sadar, dia adalah sebuah wilayah yang sangat luas, luar biasa, yang di bawahnya ada kompor nafsu yang akan membakar terus hatimu. Makanya Allah menemanimu dengan menyarankan agar engkau beriman kepada Allah. Kenapa beriman kepada Allah? Karena engkau sendiri tidak akan bisa menjaga rohmu. Yang bisa menjaga rohmu hanya Allah melalui para malaikatnya. Karena kalau engkau sendiri tidak bisa menjaganya, maka kita perlu komitmen dan nyantol atau gondelan Allah dan Kanjeng Nabi, wa'tasimu bihablillah, dan wala tafarraqu di antara kita. Nah, teman-teman sekalian, maka terus kemudian kita dikasih kiat-kiat sederhana. Pokoknya setiap peristiwa itu saya ulang ini sedikit yang sudah kita bicarakan bersama di PLN ya. Di PLN kan energi alhamdulillah temanya. Nah, malam ini gini. Jadi Pak Muzamil tolong nanti dikomentari langsung. Ini Ustadz Wildan, tafadhol nanti antum anytime ya, nanti kita ada saatnya kita berdialog. Jadi kalau kalimat thayyibah itu diafdholiyahkan atau diskala prioritaskan, itu kan bisa tergantung pengalamanmu masing-masing, bisa tergantung teori substansialnya apa. Ya, dan itu juga tidak ada yang mengikat satu sama lain. Kalau Anda menemukan bahwa hidup Anda itu sangat memerlukan Allahu Akbar, ya sudah Allahu Akbar. Kalau hidup Anda sangat memerlukan Subhanallah, ya sudah Subhanallah. Cuman mungkin kalau kita cari substansi teoritisnya, urut-urutannya sehingga seseorang menemukan puncak dari perjumpaannya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertama itu yang perlu kita lakukan itu istighfar. Karena gelasnya dicuci dulu. Kan gitu. Supaya nanti dapat minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara berdasarkan responden. Ya. Jadi istighfar dulu, karena istighfar itu pembersihan diri kita dari dosa-dosa. Kemudian menurut saya subhanallah, kita resmikan kebersihan itu dengan menyadari kesucian Allah SWT. Subhanallah, jadi astagfirullah, subhanallah, kira-kira ya. Meskipun ini tidak terikat, jangan terus mengatakan, wah menurut madhab ma'iyah. Enggak, kalau madhab pokoknya Anda berdaulat dan Anda mencari yang paling efektif bagi diri Anda masing-masing. Anda bukan pengikut saya, jadi sekali lagi ojo ngikuti aku, tapi pertimbangkanlah segala sesuatu dengan bahan-bahan yang saya ikut nyumbang dikit-dikit. Tadi setelah astagfirullah, subhanallah, kemudian kita sudah bersih nih gelas kita, maka kita mulai memilih mana ya yang mudarat, mana yang manfaat. Saya mulai menimbang-nimbang kembali. Oh ternyata yang kemarin itu bukan mudarat ya, karena dia mudarat itu kemarin. Setelah itu ada kejadian ini menjadi manfaat ternyata dia gitu ya. Itu namanya alhamdulillah. Jadi namanya kita mendapatkan hikmah. Hikmah itu puncak ilmu.
Jadi ilmu ketika di atas intelektualitas dia sudah merupakan hikmah. Hikmah itu mendekat ke kemuliaan, jadi karomah. Gitu ya. Itu juga jangan dianggap teori saya. Ojo terus semua dipadatkan. Nah, ini juga hikmah yang langsung datang pada malam hari ini. Bagi yang menerima kopi insya Allah mendapat kenikmatan, dan yang tidak menerima kopi itu kenikmatan berlipat-lipat. Karena orang yang menyaksikan kenikmatan orang lain tapi bersabar dan ikhlas, maka dia mendapat kenikmatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ae. Gampang ngapusi arek-arek gampang. Oke, tinggal diurut lagi Mas ya. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Terus, iya ya, memang gak ada kok kita itu. Memang sebenarnya yang ada itu cuma Allah. Kita tuh gak punya apa-apa kita itu. Kita tuh bukan siapa-siapa sebenarnya. Sebenarnya semua itu ya la ilaha illallah. Maka kemudian la haula wa la quwata illa billah. Udah, kemudian kita berderet terus, ada kalimat thayyibah yang sangat bermacam-macam. Yang Pak Muzamil mengatakan jumlahnya tidak terbatas sebenarnya. Semua bisa menjadi kalimat thayyibah. Meskipun disepakati sementara oleh para ulama, itu yang Anda hafalkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan astagfirullah tidak disebut di situ. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu ya. Dan itu tidak usah dipertengkarkan. Tolong Anda punya sensitivitas dan spontanitas untuk menikmati rahmat Allah itu. Dan tidak perlu mencari-cari perbedaannya dengan cara sahabat Anda atau orang lain menikmatinya. Lho ya piye to ya. Wong panganan wae ora rasa lu ngono. Lombok 5 kok pedes sih piye to? Ya ora apa-apa to. Ada yang berpendapat nek Mbak Via itu nek pesen rujak ya 15 lomboke. Nek aku telu wis ngebres gitu ya. Kalau istri saya 15, belum apa-apa dia. Kalau Pak Muzamil, dia sendiri adalah lombok. Mulane kan ngomong ngene-ngene ya, lombok. Nah, terus diobati pakai minuman yang namanya seperti. Ustaz, orang Madura tidak bisa nyebut Sprite. Kalau beli ke warung, Pak, ada sepertinya ada. Maksudnya Sprite. Angel Madura.